selamat pagi kawan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya Kika Ataya hadir ke tengah ruang dengar Anda, menemani Anda dalam program Bincang Global untuk edisi hari ini 9 April 2020. Bincang Global kita kali ini kawan global bersama Kanwil DJP Nusra akan membahas mengenai pelayanan perpajakan selama periode pencegahan COVID-19. Kali ini kawan global kami menghubungi narasumber kami melalui telepon kawan global ya. Kita langsung saja sapa narasumber kita yang pertama, Bli Agus Adiatma Narwadi. Selamat pagi Bli Agus. Selamat pagi Mbak Tika. Apa kabar Bli Agus? Baik Mbak Tika. Baik, Bli Agus, ini dari rumah aja ya Bli Agus ya? Iya benar Mbak Tika. Oke, ini selama periode pencegahan COVID-19 ya Bli Agus. Oke, beliau sendiri kawan global, beliau adalah pelaksana seksi bimbingan penyuluhan dan pengelolaan dokumen Kanwil DJP Nusra. Ditemani oleh Mbak Khansa Aulia Muslimah. Selamat pagi Mbak Khansa, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Cika. Apa kabar Mbak Khansa? Alhamdulillah baik nih. Baik ya Mbak Khansa ya. Mbak Khansa sendiri kawan global, beliau juga adalah pelaksana seksi bimbingan penyuluhan dan pengelolaan dokumen Kanwil DJP Nusa Tenggara. Nah, beliau Mbak Khansa, ini kan talk show ketiga kita ya di tahun 2020. Padahal sudah 4 bulan nih. Bulan kemarin memang ditunda ya beliau ya. Ditunda talk show-nya. Nah, topik kita kali ini adalah pelayanan perpajakan selama periode pencegahan COVID-19. Nah, sebelum membahas pelayanan perpajakan selama periode pencegahan COVID-19 nih Bli Agus dan Mbak Khansa, kita semua tahu ya bahwa pemerintah sendiri telah menetapkan coronavirus disease atau COVID-19 ini sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Semuanya panik ya, semuanya mau diam di rumah aja. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah pun juga telah memutuskan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di masyarakat. Nah, kalau langkah yang dilakukan DJP sendiri, Mbak Khansa dan Bli Agus, khususnya Kanwil DJP Nusa Tenggara dalam mendukung program pemerintah ini apa nih, Bli Agus? Ya, jadi gini terkait layanan di DJP tentang mitigasi ya penyebaran COVID-19 yang memang lagi kita alami di Indonesia saat ini. Betul. Jadi DJP telah melakukan beberapa mitigasi ya. Di antaranya pertama itu membentuk gugus tugas penanganan corona. Yang kedua itu menyiapkan sarana dan prasarana preventif, misalnya thermal scanner, sarung tangan, masker, multivitamin bagi pegawai. Kemudian melakukan deteksi suhu tubuh terhadap semua pegawai maupun tamu dan pihak lain. Kemudian melakukan sterilisasi ruangan atau kantor dan penugasan work from home bagi pegawai, baik itu melalui koordinasi, meeting dan sebagainya. Kemudian menegaskan untuk menerapkan pola hidup sehat dan bersih kepada pegawai serta berbagai upaya lainnya. Itu Mbak Tika. Baik, berarti memang kalau ada yang berkunjung itu harus melalui prosedur tadi ya, baik itu thermal scanner, terus memakai sarung tangan, masker gitu ya, Bli Agus ya. Iya, benar. Oke, nah berbicara tentang penugasan work from home nih yang dilakukan oleh DJP dalam kondisi seperti ini, gimana dong dengan pelayanan perpajakannya nih Mbak Khansa? Karena biasanya kan pelayanan perpajakan
muka ketemu muka, tatap muka gitu ya Mbak Hansa ya. Itu pun dilakukan di kantor pajak. Kalau selama ini seperti apa? Nah, jadi sejalan dengan upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 ini, maka mulai tanggal 16 Maret sampai dengan 21 April 2020, pelayanan perpajakan tatap muka atau face to face yang dilakukan di TPT, pada KTP, kemudian layanan LDK seperti mobil pajak, pojok pajak, kemudian ada pelayanan terpadu satu pintu yang seperti mall pelayanan publik, dan counter VAT refund di bandara di seluruh wilayah Indonesia untuk sementara ditiadakan. Nah, call center DJP atau kering pajak mengalihkan sementara layanan konsultasi melalui nomor telepon 1.500-200 ke kanal-kanal. Yang pertama ada akun Twitter @kring_pajak. Yang kedua ada email informasi @pajak.go.id untuk informasi perpajakan. Kemudian ada email pengaduan @pajak.go.id untuk layanan pengaduan. Terus yang keempat ada live chat. Oh, ada live chat juga. Web www.pajak.go.id. Oke, jadi lengkap ya Mbak Hansa ya. Ya, berarti walaupun secara fisik mungkin pas lewat kantornya mungkin mau kemana gitu keadaan terdesak lewat kantornya, kantor pajak terlihat tutup. Tapi ternyata memang pelayanan perpajakannya tetap berjalan ya dan bisa diberikan ke wajib pajak ya Beli Agus ya. Iya, benar sekali Mbak Tika. Jadi walaupun layanan tatap muka ditiadakan, tapi kami melayani melalui bekerja di rumah. Nah, diharapkan dengan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada wajib pajak itu tetap bisa berlangsung melalui channel-channel tadi yang disebutkan oleh Mbak Hansa. Nah, tentu saja dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Melalui web tadi dan ada telepon, mungkin ada live chat dan sebagainya. Termasuk dialog kita kali ini ya melalui telepon ya. Benar Mbak Tika. Jadi kita dialog juga dari rumah ini ceritanya. Baik. Ini layanan apa aja sih yang diberikan secara daring oleh Kanwil DJP Nusra selama periode pencegahan COVID-19 ini Mbak Hansa? Oh ya, jadi beberapa layanan itu diantaranya ada yang pertama pelaporan SPT tahunan, yang kedua ada layanan terkait SPT, yang ketiga ada poro, yang keempat laporan SPT masa, yang kelima permohonan NPWP atau PKP, yang keenam ada sertifikat elektronik, yang ketujuh ada pemeriksaan, yang kedelapan pengajuan upaya hukum, yang ke-9 VAT refund policy, dan yang ke-10 atau terakhir adalah layanan lainnya di luar 9 layanan di atas tadi. Oh gitu. Jadi semuanya memang harus secara daring ya? Yep. Wah. Lalu gimana nih, Kika penasaran Beli Agus, prosedur layanan perpajakan yang diberikan kayak gimana sih Beli Agus? Ya baik Mbak Tika. Jadi karena layanan yang diberikan cukup banyak, jadi kita bahas satu-satu ya, mulai dari pelaporan SPT tahunan. Jadi untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi itu memang tidak diterima langsung lalu KTP atau KP2KP. Nah, wajib pajak memang disarankan untuk menyampaikan melalui e-filing. Jadi secara online. Ya. Kemudian yang kedua, wajib pajak diberikan relaksasi pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi tahun 2019. Dan penyebarannya. Jadi SPT tersebut disampaikan paling lambat 30 April 2020 tanpa dikenakan sanksi keterlambatan. Jadi yang harusnya 31 Maret menjadi 30 April. Itu Mbak Tika. Nah, kemudian wajib pajak dapat secara mandiri melakukan pengisian SPT tahunan dengan panduan yang sudah tersedia di situs web www.pajak.go.id, kemudian media sosial
Dirjen KJRI, kemudian bisa berkonsultasi langsung ke petugas melalui telepon atau email atau chat atau video conference sesuai dengan nomor yang diberikan masing-masing KPP. Itu Mbak Tika. Nah, tadi Beli Agus sempat mengatakan ini wajib pajak diberikan relaksasi pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi 2019. Relaksasi yang dimaksud di sini apa sih, Beli Agus? Perpanjangan waktu pelaporan gitu? Ya, gitu Mbak. Jadi perlu kami tekankan bahwa yang diberikan panjangan waktu pelaporan adalah untuk SPT tahunan PPh orang pribadi. Jadi kamu diberikan waktu 1 bulan dimundurkan menjadi tanggal 30 April. Nah kan biasanya kan kalau yang SPT tahunan orang pribadi kan tanggal 31 Maret ininya batas waktu pelaporannya. Nah sekarang ini karena adanya pandemi COVID-19 ini jadi dimundurkan menjadi 30 April tanpa dikenakan sanksi keterlambatan. Tapi kalau nanti lapornya lebih dari tanggal itu kena sanksi. Tetap kena sanksi ya, Beli Agus ya. Baik, Mbak Hansa, tadi kan juga dijelaskan nih Mbak Hansa, kalau pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi itu tidak diterima melalui KPP ataupun KP2KP, tapi bisa disampaikan melalui e-filing atau e-form di situs web www.pajak.go.id. Nah, mungkin walaupun cuma dari rumah aja mesti ada yang dipersiapkan dong ya Mbak Hansa ya. Apa aja nih Mbak Hansa yang mesti disiapkan? Nah, yang disiapkan adalah yang pertama gawai yang terkoneksi dengan internet. Karena kan disampaikan secara online nih, jadi butuh yang terkoneksi dengan internet. Kemudian pastinya butuh NPWP dong. Kemudian EVIN, EVIN yang paling penting juga. Kemudian ada dokumen-dokumen jadi karyawan, PNS atau ASN, TNI Polri, butuh bukti foto. Untuk pelaku UMKM dengan omset di bawah 4,8 M untuk peredaran pelaku usaha dengan omset di atas 4,8 M itu disiapkan laporan keuangan. Yang pelaku usaha di atas 4,8 M ini benar. Pemberitahuan normal, pembayaran bersama 1,5, laporan keuangan untuk yang profesional atau pekerjaan besar. Kemudian ada dokumen lainnya mungkin dari pendukung juga bisa disiapkan. Nah, kalau untuk EVIN sendiri itu sering kali kita bahas ya, Mbak Hansa dan Beli Agus ya. Nanti mungkin ada yang penasaran apa sih EVIN ini, atau mungkin ada yang sudah tahu tapi mungkin perlu dijelaskan lagi. Tapi nanti kawan global jangan kemana-mana, tetap di 96,7 Radio Global FM Lombok.